Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan anggota kelompok dari kami. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Opari dari Prodi Perbankan Syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Hasanah, Prodi Ekonomi Syariah. Nama saya Isis Mayati, saya dari Prodi Perbankan Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nuraini Malik dari Prodi Perbankan Syariah. Nah, untuk pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai pasar modal syariah. Pasar modal syariah yaitu seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip Islam. Pasar modal dikatakan memenuhi prinsip Islam jika pelaku pasar, mekanisme transaksi, instruktur pasar, dan efek yang ditransaksikan telah memenuhi prinsip-prinsip Islam di pasar modal. Yang kedua, konsep dasar pasar modal syariah. Menurut kaidah fikih, hukum asal dari muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalilnya yang mengharamkannya. Hal ini berarti kegiatan muamalah seperti pembiayaan dan investasi di pasar modal dianggap dapat diterima, kecuali jika terdapat larangan dalam Al-Quran dan hadis. Yang terakhir, sejarah pasar modal di Indonesia. Pertumbuhan pasar modal secara resmi diawali dengan terbitnya UU No. 8 tahun 1995. Kemudian, produk investasi syariah pertama di Indonesia diluncurkan pada tahun 1997, yakni reksadana syariah, sedangkan indeks saham syariah pertama yakni diluncurkan pada tahun 2000. Nah, di sini ada hukum dan peraturan mengenai pasar modal. Pertama, ada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Kedua, ada Peraturan OJK Bidang Pasar Modal tahun 2015. Ketiga, ada Peraturan Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, Fatwa DSM MUI Nomor 80 Tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah. Nah, di sini juga ada lembaga SRO atau sebutan dari Self Regulatory Organization yang terdiri dari KPEI, KSEI, Bursa Efek, dan OJK sendiri sebagai pengawasnya. Lembaga-lembaga ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi di pasar modal sendiri. Yang pertama, ada saham. Bukti penyertaan atau kepemilikan dalam suatu perusahaan yang dapat berbentuk warkat atau tanpa warkat. Yang selanjutnya ada reksadana. Wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan kembali ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang selanjutnya ada sukuk. Surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang sukuk yang mewajibkan emiten untuk membayar
pendapatan kepada pemegang sukuk berupa hasil atau margin P, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Dan yang selanjutnya ada obligasi. Efek berbasis surat hutang yang memberikan hasil investasi bersifat tetap selama periode tertentu hingga jangka waktu jatuh temponya, dan produk investasi efek lainnya. Yang pertama ada perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas adalah perantara perdagangan efek atau broker yang menghubungkan investor beli dengan investor jual melalui sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan efek dapat menjalankan fungsi sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, juga sebagai manajer investasi. Yang kedua ada emiten. Emiten adalah sebutan bagi perusahaan yang menerbitkan efek di pasar modal dan menawarkannya kepada masyarakat sesuai dengan undang-undang berlaku. Contoh perusahaannya di sini ada Indofood, Unilever, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga ada investor. Investor adalah pihak yang melakukan kegiatan investasi atau menanamkan modalnya di pasar modal. Untuk menjadi investor di Bursa Efek Indonesia dibutuhkan rekening dana nasabah atau PE. Yang selanjutnya ada efek. Efek adalah instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal. Efek adalah surat berharga, baik surat pengakuan hutang atau tanda bukti hutang, surat pengakuan kepemilikan, surat berharga komersial, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.